Kita semua stakeholder perikanan boleh berkumpul dan tujuannya memang untuk menginginkan sinergi. Yang kedua, terima kasih Pak Dirjen, saya diundang. Saya hampir setiap minggu berceramah dalam luar negeri. Kayak minggu depan saya di Zhejiang University, kemarin di Ohio. Tapi yang paling bahagia dan indah saya kalau diundang di KKP, khususnya di Perikanan Tangkap. Karena ayah saya di Gebang Cirebon sana, Pak Daud itu nelayan buta huruf, Pak. Ibu saya kerjanya membuat ikan asin dan seterusnya gitu. Jadi saya feel at home kalau di Dijen Perikanan Tangkap itu. Yang kedua, saya mau mengkuat Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew itu sebelum Xi Jinping lahir gitu ya, beliau terpilih sebagai kepala negara terbaik di dunia menurut UNDP. Dan tahu nggak Pak Dirjen bahwa kenapa beliau dinobatkan sebagai the best head of state di dunia itu? Karena beliau menulis buku, Pak, sebelum setahun meninggal. Judulnya From the Third to the First World. Nah, seperti kita rasakan bersama, Lee Kuan Yew memang salah satu kepala negara benar-benar yang bisa transforming Singapura yang dulunya kotor, orang pada meludah, korup dan seterusnya itu sejak tahun 2000 menjadi kekuatan ekonomi dalam hal gross national income per kapita. Sekarang sudah 78.000, nanti ada datanya. Jadi ketika Pak Dirjen tadi mengatakan bahwa kita harus berterima kasih pada pengusaha, saya bilang yes, ini Dirjen yang benar gitu ya. Artinya ya memang dana APBN Pak Dirjen di seluruh dunia hanya 20% dari seluruh ekonomi negara. Jadi artinya 80% maju mundurnya sebuah bangsa itu ya oleh sektor swasta dan rakyat. Jadi kalau ada regulasi atau policy yang menghambat, menyusahkan sektor swasta dan rakyat, menurut saya sih sedikit berdosa untuk pejabat gitu. Jadi sekali lagi selamat dan terutama untuk Pak Bapak. Yang kedua, saya ingin membuat sejarah, Pak. Jadi kita tahu bahwa zaman Orde Baru, Orde Lama kan pengelolaan kelautan perikanan itu hanya di-manage oleh selevel Direktorat Jenderal, Pak, di bawah Departemen Pertanian. Dan dari 5 Direktur Jenderal yang ada pun anggaran, SDM itu paling rendah Pak kita. Nah sehingga waktu Presiden Wahid dia mendirikan kementerian ini September 1999, bulan Juli saya diundang Pak Tanjung, Pak, selaku Ketua DPR. Saya atas nama Kepala PPS PLIPB. Jadi tugas saya waktu itu memaparkan yang namanya white paper. Dan itu isinya fokus reasoning, alasan ya apa justify berapa ya? Beralasan kalau manajemen kelautan perikanan itu dikelola oleh level kementerian, Pak. Singkat cerita saya memaparkan, Pak baru didampingi seluruh fraksi, ketua fraksi ya. Dan alhamdulillah 75% dari alasan saya itu tercermin sampai di tulisan sekarang Kompas karena potensi ekonomi. Potensi bahwa sektor kelautan perikanan harusnya menjadi prime mover atau penghela ekonomi bangsa yang bisa mensejahterakan dan kontribusi ekonominya signifikan. Nah nanti tinggal lihat dari data-data yang ada gitu. Tapi kalau dari saya ikuti selamat untuk Dijen Perikanan Tangkap ya, kalau saya lihat sih progresif quite well ya. Selamat untuk DJPT ya, membaik Pak gitu ya. Nah maka dari itu kalau saya renungi Pak Dirjen dan seluruh hadirin ya, profil atau potret sebuah perikanan tangkap yang berhasil menurut saya itu pertama memang nelayan harus sejahtera Pak. Kalau perikanan tangkap dan nelayan, jadi apapun kita berbuat jungkir balik, kalau nelayan itu miskin, wajah kita ditampar. Lagi Pak Dirjen, Director General of Capture Fisheries is our flagship. Jadi kalau Direktur Jenderal ini Pak Iqbal, Pak Upang, Pak Adi Chandra, Pak Mahrus ya, nelayan yang masih miskin ya, itu kita agak susah untuk sedikit membanggakan diri. Tetapi nelayan sejahtera bukan sekedar tahun setelah itu ikannya crash ya, overfishing sampai extinction atau punah gitu. Dan yang ketiga tentunya ya, kita harus berkontribusi terhadap perekonomian nasional gitu. Nah ini saya agak shock Pak Dirjen ini, nanti saya lihatkan datanya. Waktu tahun 99 kontribusi subsektor perikanan tangkap itu sudah hampir 2% Pak terhadap PDB. Sekarang Ibu Yanti tinggal 0,7 ya. Jadi kita lihat what's wrong ya dengan itu. Next please.
Lanjut saya. Halo. Lanjut. Ada itu nggak slide-nya itu lanjut. Nah, saya semangat Pak karena itu ada 7 bab Pak, tapi sebenarnya bab yang ingin saya bahas hanya 5 itu Pak. Yang lain itu sebagai asbabun nuzul dan asbabul wurud latar belakang. Karena kalau saya langsung bab 5 itu dari mana nih kerangka pikirnya Pak Rofin gitu. Tapi yang lainnya singkat-singkat aja. Next please. Next. Nah, jadi saya ingin mengingatkan kita semua Pak Dirjen bahwa inilah undang-undang Kementerian Negara. Tugas KKP atau Kementerian Ekonomi pada umumnya 3 Pak James. Pertama adalah mengatasi masalah internal sektor itu, mulai dari kemiskinan nelayan, IUU fishing, ya, repotnya orang pada dipasang VMS. Waktu ke Sumatera Utara saya bisa Pak Dirjen, nelayan pada protes juga soal VMS itu. Kemarin Gorontalo pada demo gitu ya, nanti kita bedah gitu. Yang kedua yang tidak kalah penting Pak Dirjen, seluruh usaha bagaimana subsektor ini berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Dan last but not least ya, kalau kita lihat peluang nanti kita diskusi Pak Dirjen ini. Karena di lembaga di dunia paling konservatif soal manajemen perikanan tangkap FAO Pak. Dan FAO itu sudah menentukan di Code of Conduct for Responsible Fisheries yang terbit tahun 1995 bahwa laju penangkapan yang lestari Pak Dirjen yaitu Pak Ridwan itu 80% Pak. Kenapa kita banyak pengirang miskin lalu kayak pahlawan kesiangan kita membatasi diri hanya 50-60%. Nanti kita diskusi, kalau menurut saya itu harusnya 80%. Dan menurut sahabat saya Profesor Theodore Panagioto dari Harvard, kalau negara itu nanti saya jelaskan ya, dia malah bisa kita push sampai MSC, jadi maksimum social yield di Indonesia. Lanjut.